Hai semuanya, kenalin nama aku Yaritza Aulia Putri Yuda dari kelas 1A Prodi Keperawatan dengan NIM aku 2101856. Di video kali ini aku bakal ngejelasin materi tentang bioakustik. Disimak sampai habis ya. Bioakustik. Apa itu bioakustik? Bioakustik berasal dari kata bio yang artinya hidup dan akustik yang artinya getaran dan bunyi. Jadi, bioakustik adalah suatu perubahan mekanik yang di dalamnya terdapat zat gas, zat cair, zat padas yang sering menimbulkan bunyi. Bunyi itu sendiri berarti getaran yang menimbulkan gelombang longitudinal yang merambat melalui medium perambatannya, seperti zat cair, zat padat, zat gas, sehingga dapat didengar. Gelombang bunyi merupakan vibrasi dari molekul-molekul zat dan saling beradu satu sama lain yang menimbulkan gelombang. Pengelompokan bunyi berdasarkan frekuensi. Yang pertama ada infrasonik. Infrasonik itu frekuensi yang kurang dari 20 Hz sampai 20 kHz. Biasanya didengar oleh gajah. Lalu ada audiosonik. Audiosonik itu frekuensinya dari 20 Hz sampai 20 kHz. Dapat didengar oleh manusia. Lalu ada ultrasonik. Ultrasonik itu frekuensinya lebih dari 20 Hz sampai 20 kHz. Biasanya dapat didengar oleh kelelawar. Sumber bunyi. Semua benda yang bergetar dan menghasilkan suara merambat melalui medium atau zat perantara yang sampai ke telinga. Contoh-contoh sumber bunyi. Yang pertama adalah suara mesin. Yang kedua ada instrumen musik. Lalu ada gerakan dahan pohon, lalu ada lonceng, dan juga ada garpu tala, dan masih banyak yang lainnya. Lalu ada efek Doppler. Efek Doppler ini ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Austria yang bernama Christian Johann Doppler, yang menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi. Fungsinya untuk mengukur kecepatan gerak aliran darah. Prinsipnya, semakin besar frekuensi yang diterima oleh pendengar tidak sama dengan yang dipancarkan akibat pergerakan sumber bunyi atau pendengar. Contohnya adalah perempuan yang di kiri akan mendengar suara sirine dengan frekuensi yang berbeda dengan lelaki yang di kanan. Penggunaan sonik di bidang kedokteran. Sonik adalah bunyi yang tidak bisa didengar manusia, yaitu infrasonik dan ultrasonik. Penggunaan ultrasonik di bidang kedokteran. Yang pertama bisa dipakai untuk USG. Lalu yang kedua bisa dipakai untuk diatermi atau pemanasan. Yang ketiga bisa dipakai untuk mencuci peralatan kedokteran. Lalu bisa juga dipakai untuk membunuh bakteri. Dan juga bisa dipakai untuk pengobatan kanker. Ultrasonik mempunyai efek kimia dan biologi yang dapat memberi efek kenaikan temperatur dan peningkatan tekanan untuk menghancurkan jaringan ganas, yaitu kanker. Proses pendengaran. Gelombang suara dikumpulkan oleh telinga bagian luar, lalu disalurkan ke lubang telinga, lalu ke gendang telinga. Nah, membran timpani bergetar untuk merespon gelombang suara yang datang. Akibatnya, tulang pendengaran seperti martil, landasan, sanggurdi akan bergerak. Lalu setelah dari situ akan disalurkan ke rumah siput atau koklea. Hasil dari gelombang membuat rambut di koklea bergerak. Gerakan itu mengubah energi mekanik menjadi energi elektrik. Lalu akan disalurkan ke saraf pendengaran dan pusat pendengaran di otak.
Lalu ada pengujian pendengaran. Yang pertama biasanya menggunakan audiometer murni, atau bisa juga menggunakan audiometer ucapan, dan yang terakhir bisa juga menggunakan pengukuran rintangan. Audiometer murni biasanya dilakukan di ruangan kedap suara dengan efek frekuensi 25 Hz sampai 8000 Hz. Bising. Bising itu ialah bunyi yang tidak dikehendaki sebagai aktivitas manusia atau karena alam. Yang pertama itu ada parameter dasar bising. Yang termasuk ke parameter dasar adalah frekuensi, tenaga bunyi, dan tekanan bunyi. Lalu ada parameter turunan. Yang termasuk ke parameter turunan adalah tingkat tekanan bunyi dan tingkat intensitas bunyi. Pengaruhnya terhadap kesehatan. Yang pertama, dapat membuat gangguan sistem pendengaran baik temporer atau permanen. Lalu, daya tahan atau imun juga akan terganggu. Dan yang terakhir, telinga juga akan jadi berdengung. Mungkin segitu aja materi dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah menonton.